Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NPM 2010-303013 dari kelas IPA 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengembangan bahan ajar. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat desain untuk bahan ajar berbasis Android. Nah, pada kali ini saya akan membuat blocks atau mengcoding aplikasinya supaya berjalan. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mulai dari screen 1. Ini screen utamanya yang nantinya akan memuat semua. Nah, kita pergi di blok sini, kita pencet. Nah, seperti ini. Kan pada desain ini kita menginginkan ketika play ini dipencet, maka akan muncul screen berikutnya. Nah, maka dari itu, di sini kita ambil di menu kontrol. Di screen 1, mohon maaf. Di button 1, mohon maaf ya. Jadi di button 1 ini ada namanya ini. When button 1 klik, do ini lakukan apa? Jadi ketika button 1 diklik, kita seharusnya melakukan apa? Nah, keinginan kita kan membuka screen berikutnya, yaitu screen masuk ini, screen menu utama ini yang memuat menu-menu. Nah, kita kembalikan dulu ke screen 1. Kita pencet blocks. Jadi, when button 1 diklik, maka open another screen. Nah, nama screen-nya tuh screen apa kita namai? Tadi saya menamainya screen masuk. Jadi, open another screen masuk. Nah, jadi ketika button 1 diklik, maka buka screen yang masuk. Nah, untuk open another screen-nya ini mungkin ada di kontrol ya. Sebentar, kita cari dulu ya. Nah, ini ada di kontrol lalu open another screen. Jadi kita pencet button 1. Nah, jadi seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk menu-menu selanjutnya. Nah, ketika kita sudah di screen masuk, kita lihat desain kita dulu. Nah, ketika kita sudah berada di screen masuk, otomatis kita akan menginginkan ketika KI-KD indikator ini dipencet, maka akan muncul screen berikutnya mengenai KI dan KD. Nah, lalu ketika materi diklik, maka kita menginginkan screen berikutnya, yaitu screen mengenai materi. Kemudian ketika petunjuk praktikum ini diklik, kita juga menginginkan petunjuk praktikum ini buka screen baru gitu kan. Nah, jadi caranya tetap sama, yaitu di masing-masing button. Nah, di sini saya sudah menamai buttonnya ya, agar tidak terkecoh. Jadi di button 1, ini KI dan KD kan tadi mengenai indikator. Jadi ketika KI dan KD diklik, maka do apa? Nah, di sini ketika button KI KD diklik, maka lakukan buka screen berikutnya, yaitu screen mengenai indikator. Saya menamainya indikator. Kemudian lakukan hal yang sama di button materi, kita pencet. Nah, when button materi diklik, open another screen. Screen-nya apa? Materi. Nah, kemudian button berikutnya. Nah, when button petunjuk diklik, maka buka another screen, yaitu mengenai praktikum. Lalu yang terakhir, when button evaluasi diklik, maka
buka screen evaluasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika KI dan KD indikator diklik ini, maka akan masuk ke screen indikator ini. Nah, di sini kan juga ada dua menu kan. Jadi kita buat lagi nih. Ketika button 1 diklik, maka button yang kebuka yaitu mengenai KI, KD, dan juga indikator. Nah, ketika button 3 diklik atau button indikator diklik, ketika button indikator diklik, maka akan muncul isi dari indikator-indikator. Nah, lalu di screen materi, ketika materi diklik kan muncul screen materi seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama ketika suhu diklik, maka akan muncul tentang materi dari suhu. Kemudian ketika color diklik, maka muncul screen dari color. Nah, lakukan yang sama tetap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita akan membuat soal yang nantinya bisa dijawab, kemudian ada skor akhirnya, seperti itu. Nah, yang pertama ini membuatnya yaitu horizontal arrangement untuk spasi bagian atasnya, kemudian di bagian bawahnya di sini pakai horizontal arrangement, terus lalu kemudian label. Di sini pakai label karena kita akan menuliskan ya. Jadi label itu letaknya ada di sini. Tinggal diklik, baru ditarik seperti ini. Nah, kemudian yang bagian bawah sama pakai horizontal arrangement, kemudian memakai table arrangement untuk pilihan gandanya. Nah, table arrangement ini adanya di bagian layout, bagian bawah sini, kita klik, nah di sini ada table arrangement. Diklik, lalu dipindahkan seperti itu. Nah, kemudian di dalam table arrangement ini kita beri button-button ini fungsinya yaitu agar ketika jawabannya itu bisa diklik gitu. Jadi button itu ada di sini, kita klik lalu kita pindahkan. Nah, langsung saja kita ke blocks-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat yaitu ini. Intelligence Global. Soal ini adanya di variabel ya. Nah, nih. Intelligence Global, jadi kita name-nya ini menjadi soal tuh. Kita pencet list, kemudian di sini ada nanti make a list di sini, di atas ini. Kemudian kita ambil make a list, kemudian untuk menambahinya sesuai keinginan kita, di sini saya memakai 5 soal, ini bisa dipencet di sini, lalu itemnya ditambahkan di sini. Tinggal diklik, lalu ditaruh, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat nih soalnya. Ini merupakan soal pertama, kemudian ini soal kedua, ini soal ketiga, ini soal keempat, dan juga soal kelima. Nah, untuk pilihannya, kita lakukan hal yang sama seperti ini. Untuk pilihan A nih. Untuk pilihan A nomor 1 itu color. Yang nomor 2-nya penggaris. Nomor 3-nya konveksi, pemuaian, membeku. Jadi ini tuh bukan untuk satu soal, tapi melainkan untuk 5 soal. Ini pilihan ini untuk nomor 1 yang A, ini nomor 2 yang A, ini nomor 3 yang A, begitupun seterusnya. Nah, untuk pilihan yang B juga sama, kita lakukan hal yang sama.
bisa copy paste aja ya dari sini. Ini bisa diklik kanan, kemudian duplicate, nanti ada. Jadi kita tinggal mengganti namanya saja, kemudian dengan ininya, pilihannya. Nah, kemudian juga lakukan hal yang sama pada sampai pilihan D. Nah, setelah itu kita buat IntelliJ Global jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar itu nomor 1 yaitu yang B. Kemudian nomor 2 yang C. Jadi jawaban yang benarnya kita taruh di sini dari pilihan-pilihan ini. Setelah kita itu membuat jawabannya, kemudian kita IntelliJ Global lagi, tapi indeks itu 1. Jadi indeks ini kita mulai dari nomor 1, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kita lakukan pemanggilan, seperti itu ya, pemanggilan soal. Di sini kita pencet prosedur, jadi ini tuh prosedur. Nah, prosedurnya apa? Panggil soal. Lalu kita klik label soal ya. Nah, lalu dipilih set label soal titik teks titik to. Nah, yang ini ya. Tinggal diklik lalu ditaruh seperti itu. Ini kita hapus dulu, takut mengganggu. Nah, kemudian lakukan hal, nah, habis itu kita pencet list, kemudian select item list, ini yang ini. Nah, kita pencet, lalu di sini, get global soal. Get global soal ini didapatkan dari kita ini pencet, nggak usah dipencet, nah, ditaruh seperti ini juga nanti akan muncul. Kita pencet yang get global soal, kemudian ditaruh di select item, kemudian get global index-nya dari sini. Nah, get global index ditaruh juga. Nah, setelah itu set semuanya, lakukan hal yang sama pada pilihan A, B, C, dan juga D, tinggal di copy paste saja. Nah, selanjutnya itu, nih, when evaluasi IntelliJ, do panggil soal. Jadi ketika screen evaluasi ini berjalan, maka lakukan panggil soal. Ini, panggil soal yang tadi sudah kita buat ini. Nah, kemudian untuk jawabannya yaitu seperti ini ya. Jadi, when pil A diklik, jadi ketika pilihan A diklik, ini ada di kontrol sini ya. Sebentar. Oh, tidak. Di label soal. Nah, jadi when pil A diklik, lakukan semua ini. Ini tinggal di copy paste saja. Nah, sampai pilihan D. Oh, ini ya. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup. Oh ya, kemudian di label, nah, kemudian kita buat desain baru, yaitu mengenai skor. Nah, di sini hanya memakai vertical arrangement, yaitu dari layout ya, menu layout. Nah, vertical arrangement, kemudian memasukkan label dari sini, dimasukkan di situ. Nah, selanjutnya kita lihat blocks-nya. Nah, jadi ini dia blocks-nya. When score IntelliJ, ketika screen score itu berjalan, maka lakukan set lab score itu yang sudah kita coding sebelumnya. Itu join skor hasil evaluasi Anda, ini untuk teksnya ya bisa terserah.
lalu get star value. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.